Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih dalam Tuhan Kristus. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita menyembah dan memuji Dia karena begitu besar anugerahnya buat kehidupan kita. Sangat besar anugerahnya. Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi kau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Begitu besar kasih Allah kita dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan rasa syukur kita kepada Dia. Kita kembali akan menaikkan suara kita, mengangkat hati kita kepadanya dengan penuh ucapan syukur. Kita katakan bersama-sama, ku mau selalu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Katakan ku mau bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang.
Kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan biar terus akan mendekat kepadanya. Hanya Yesus memiliki air yang penuh berdekat kepadanya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kita bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kalau kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Tentunya semua ini berkat kasih dan anugerahnya yang besar bagi kita semua. Dan pagi hari ini, mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang pagi ini saya ambil dari Yosua pasal 14 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan buat Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya, sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu, orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang, telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Biar Engkau berbicara kepada kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga sungguh kami mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi ini saya beri judul, berpusat pada Allah. Bagaimana kita hidup berpusat pada Allah? Banyak orang mengaku bahwa dirinya berpusat pada Allah. Tetapi, bagaimana kehidupan nyata di dalam dunia ini? Seringkali ada perbedaan-perbedaan yang terjadi. Kalau kita mendengarkan renungan yang disampaikan pada hari Rabu yang lalu, dengan judul bagaimana isi dan bungkus itu seringkali berbeda. Bungkusnya menarik, ternyata isinya tidak enak. Atau sebaliknya, bungkusnya atau kemasannya memang tidak menarik, tetapi isinya sangat menyenangkan atau sangat enak sekali. Nah, bagaimana kehidupan kita? Tentunya kita tidak mau antara bungkus dengan isi berbeda. Atau bahkan yang lebih tidak enak lagi adalah ketika kita membeli satu produk yang berlabel ternyata isinya palsu. Sangat menyakitkan. Ya, jangan sampai kehidupan kekristenan kita seperti itu. Luarnya kelihatan luar biasa, tetapi ternyata hatinya jelek. Hatinya tidak baik. Siapa yang bisa tahu? Hanya saudara dan saya yang tahu dengan Tuhan. Tidak ada yang tahu. Kita ternyata hanya memakai topeng. Kita seolah-olah punya pengalaman yang luar biasa. Padahal kita tidak pernah berpengalaman. Bagaimana saudara kita membuktikan semua ini? Seringkali para pensiunan atau para veteran, mereka seringkali menceritakan masa lalu mereka. Mereka bernostalgia dengan cerita-cerita yang sangat tidak bisa dilupakan. Oleh karena mereka bangga dengan prestasi yang mereka dapatkan atau lencana yang mereka miliki. Mereka bisa ceritakan kepada anak cucu mereka, bahkan kepada orang-orang. Ini loh yang pernah aku capai. Nah, ketika kita melihat pembacaan Alkitab hari ini, ternyata Kaleb sangatlah berbeda.
Kaleb, dia adalah seorang yang istimewa. Dia justru tidak menceritakan tentang dirinya, melainkan dia bercerita tentang Allah. Dan itu yang dia ceritakan. Bukan tentang keberhasilannya, bukan tentang kesuksesannya. Dan dia tidak membanggakan kehebatan pada masa lalu. Bapak, Ibu, dan Saudara, di gereja pun seringkali sama terjadi. Banyak orang yang hidup di masa lalu. Mereka mengatakan, dulu mah gini pak, dulu mah gini pak, dan lain sebagainya. Karena kita tahu gereja dulu pernah berjaya. Bagaimana saat ini? Apakah Tuhan masih sama berfirman seperti 54 tahun yang lalu? Atau 50 tahun yang lalu? Tentunya berbeda. Pada zaman sekarang, di abad 21 ini tentunya Allah berfirman kepada saudara dan saya dengan visi misi yang dari Allah, tentunya yang disesuaikan oleh Allah, yaitu dengan abad 21 ini. Bagaimana kita menghadapi tantangan zaman ini? Apakah kita masih mau menggunakan kekuatan kita, atau kita mau berpusat kepada Allah, atau bergantung sepenuhnya kepada Allah? Allah sangat menghargai orang yang menceritakan pribadinya. Dia bangga karena orang tersebut benar-benar mengandalkan Tuhan. Mengagungkan Allah adalah komitmen seorang hamba Tuhan. Komitmen seorang anak-anak Tuhan. Komitmen seorang pelayan-pelayan Tuhan. Jadi bagaimana kita mengagungkan Allah di dalam kehidupan kita? Mari pagi ini kita dapat melihat bagaimana pandangan Kaleb ketika dia mengagungkan Allah. Yang pertama, mari kita akan kembali kepada pembacaan Alkitab tadi. Kita lihat ayat yang ke-10. Pandangan itu mengacu pada kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah. Bagaimana Tuhan memelihara hidup Kaleb? Coba perhatikan dalam ayat 10 bagian A. Dan di ayat 10 bagian B mengatakan, dia katakan 45 tahun dia mengalami pertolongan Allah. Sungguh luar biasa, bukan? Penyertaan dan pimpinan dari Allah kepada Kaleb. Bahkan dikatakan dia sama kuat ketika firman itu disampaikan kepada Musa. Ketika dia disuruh oleh Musa. Dan saat itu, mungkin saat itu dia sedang berulang tahun yang ke-85. Dan dia katakan, aku sama kuat. Luar biasa. Kesetiaan Allah yang memelihara kehidupan dari Kaleb. Tentunya kalau kita juga setia, kita akan mengalami hal yang sama dengan Kaleb. Kita patut bersyukur kepada Allah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Di dalam perjanjian baru kita bisa lihat dari Filipi 1 ayat yang ke-6. Yang mengatakan bahwa ketika Allah memulai pekerjaannya, Dia akan menyelesaikannya sampai akhir. Yaitu ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Sungguh luar biasa, ini janji Tuhan. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang percaya. Itulah kebaikan Tuhan. Itulah karya Tuhan bagi saudara dan saya. Sebab itu saudara, bagaimana kita melihat kebaikan Allah? Saya berharap setiap orang punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Allah. Merasakan, menikmati kebaikan Allah seperti Kaleb. Dan yang kedua, saudara, pandangan itu mengacu pada apa? Kebaikan Allah. Allah menunjukkan kebaikan pada masa mudanya Kaleb. Ayat 11 bagian A. Dan juga pada bagian B, Allah juga menunjukkan kebaikan pada masa tuanya. Artinya apa? Sungguh penyertaan Tuhan dinyatakan. Dari pada saat dia muda sampai dia tua. Inilah kebaikan yang dinikmati oleh
Kaleb. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana pengaruh kita supaya orang lain juga mengalami kebaikan Allah? Mari kita bagikan. Mari kita ceritakan tentang kebaikan Allah. Buat saudara dan saya. Buat kita semua. Sehingga itu menjadi berkat. Sehingga itu menjadi karya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin kita menganggap itu karya yang biasa, tetapi mungkin orang ketika memandang itu, dia akan mengenal siapa Allah yang kita sembah. Allah yang baik. Allah yang setia. Sebab itu saudara, kita harus tetap berpusat hanya kepada Allah. Nah, ada sebuah cerita demikian saudara. Satu gambaran, ya, maksud saya. Kabel yang tersambung dengan sumber listrik akan tetap menyuplai aliran listrik sehingga lampu itu akan terus bersinar. Tetapi jika kabel itu dicabut, lampu itu akan padam. Tampak bahwa kehidupan rohani Kaleb bagaikan kabel yang tersambung pada sumbernya, yakni Allah sendiri. Ini berlaku pula bagi kita. Apakah kita tetap memiliki hubungan dengan Kristus Tuhan kita? Seperti kabel yang tersambung terus-menerus sehingga lampu itu tetap bersinar. Mari kita perhatikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara. Pandangan itu mengacu pada kekuatan Allah. Ini pada ayat yang ke-12. Tuhan memberikan janjinya kepada Kaleb. Dia akan diberikan satu pegunungan. Ya, dan dikatakan mungkin, wah, itu jadi berkatnya Kaleb. Dan iya, itu menjadi berkat buat Kaleb. Ayat 12 bagian B, Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan menggenapi janjinya. Dia tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Manusia terkadang lalai untuk menepati janji. Tetapi Allah yang kita sembah, Dia Allah yang setia. Dia menepati janjinya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari pandangan-pandangan Kaleb itu. Yang pertama oleh karena kesetiaan Allah, yang kedua oleh karena kebaikan Allah, dan yang ketiga oleh karena kekuatan Allah. Dan akhirnya, yang keempat, Kaleb diberkati oleh Yosua. Nah, kenapa Kaleb diberkati oleh Yosua? Karena apa? Pandangannya ini direspon oleh Yosua. Yosua berkenan untuk memberkati Kaleb. Ayat yang ke-13. Dan memberikan pegunungan itu bagi Kaleb. Wah, sungguh luar biasa, bukan? Yosua bangga terhadap iman Kaleb. Yosua mengamati bahwa pemahaman Kaleb tentang Allah sesuai dengan pengamatannya. Atas nama Allah, Yosua memberkati Kaleb. Ayat yang ke-13. Nah, bagaimana saudara? Janji Allah bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita juga akan diberikan mahkota kebenaran. Nanti ketika kita bertemu muka dengan Allah kita. Kita akan diberikan mahkota kebenaran. Wah, saudara, ini janji Allah yang luar biasa. Namun, benarkah kita sungguh-sungguh berpusat pada Allah? Mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Allah yang begitu setia, Allah yang begitu baik, bahkan Dia Allah yang perkasa. Oleh karena kekuatannya melingkupi saudara dan saya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Kaleb berhasil keluar dari zona diri keakuannya, dan dia berpusat kepada Allah. Kehidupan Kaleb menginspirasi siapapun untuk terus terlibat di dalam pekerjaan Allah. Jangan oleh karena usia, saya mah udah tua, saya mah sudah tidak mampu lagi untuk melayani Tuhan. Mari saudara, jangan terhalang oleh usia untuk kita melayani Tuhan. Apapun
yang dapat saudara kerjakan, lakukan untuk Tuhan. Sampai akhir kehidupan kita. Usia yang tidak muda bukan halangan untuk kita berprestasi bagi Tuhan. Kaleb menunjukkan bahwa melayani Tuhan tanpa mengenal batas usia itu sangat dimungkinkan. Asalkan kita memiliki komitmen untuk mengabdi kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jangan mengandalkan manusia, tetapi kita betul-betul mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Tidak ada pensiun, ya, istilah pensiun bagi orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Dia akan tetap semangat sampai akhir hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Tuhan Allah setia kepada Kaleb, hambanya. Ia juga setia kepada siapapun yang beriman kepadanya. Apakah kita berkomitmen kepadanya? Mari kita pikirkan. Mari kita renungkan. Tuhan Allah memberikan apa yang dijanjikan kepada Kaleb. Ia juga akan memberikan janjinya kepada siapapun yang percaya kepada dia. Apakah kita sungguh-sungguh percaya? Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Allah akan menepati janjinya. Kaleb terbuka kepada Yosua. Dan kita juga harus belajar terbuka kepada pemimpin kita. Kepada otoritas yang ada. Mari kita cerita. Apa yang menjadi kelemahan kita. Apa yang harus kita bangun. Sebab pertumbuhan rohani tidak dapat dilakukan seorang diri. Kita memerlukan mentor yang mendampingi kita. Sehingga kita boleh berjalan bersama-sama di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, orang Kristen pada era global abad ke-21 ini harus belajar mengikuti teladan Kaleb. Yang berpusat kepada Allah. Dia berhasil oleh karena ada kekuatan dari Tuhan. Seperti Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia menyadari semua itu bukan hasil karyanya, tetapi oleh karena kekuatan yang daripada Allah. Pagi ini, saudara, mari kita berpusat pada Allah. Mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita ingat bagaimana kesetiaan Allah, bagaimana janji Allah. Dan tentunya Allah akan menggenapinya. Berpusatlah pada Allah. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kami boleh diingatkan bagaimana kesetiaan Allah, bagaimana kebaikan Allah, bagaimana kekuatan Allah, bahkan Kau Allah yang tidak pernah untuk meninggalkan janjinya. Engkau selalu menepati janjinya. Terima kasih Tuhan, sebab janjimu pasti bagi kami. Itulah pengharapan bagi kami untuk melangkah di hari-hari yang akan datang. Terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin.
bersama-sama memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Mari kita akan berikan yang terbaik bagi Dia untuk berbadan dan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami sudah mendengar firman-Mu, biar Engkau terus memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Penyertaan, pertolongan, perlindungan-Mu yang nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera pada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus